Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita dapat berdiskusi mengenai analisis sistem Cortex di Direktorat Jenderal Pajak ditinjau dari aspek regulasi pemerintah, Whole of Government, dan manajemen ASN. Transformasi digital menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu implementasinya adalah Cortex DJP, yang diharapkan mampu memodernisasi administrasi perpajakan di Indonesia. Mulai 2026, lapor SPT pajak lewat Cortex DJP. DJP menyampaikan bahwa pelaporan SPT tahunan PPh tahun pajak 2025 di tahun depan akan dilakukan melalui sistem terbaru, yakni Cortex DJP. Sebagai sistem administrasi perpajakan digital pengganti DJP online, Cortex DJP mengharuskan wajib pajak melakukan aktivasi akun terlebih dahulu agar dapat menggunakan seluruh layanan yang tersedia, termasuk pelaporan SPT tahunan. DJP menegaskan, aktivasi ini hanya bisa dilakukan oleh wajib pajak yang telah memiliki akun DJP online dan telah mendapatkan NPWP dengan format 16 digit. Bagi para wajib pajak yang telah memiliki akun DJP online dan telah mendapatkan NPWP 16 digit, dihimbau untuk segera aktivasi akun Cortex DJP. DJP mengingatkan, sebelum melakukan pelaporan SPT tahunan PPh, wajib pajak juga harus membuat kode otorisasi atau sertifikat digital di Cortex DJP agar dapat menandatangani dokumen secara elektronik. Untuk membahas topik ini lebih lanjut, kami akan melakukan diskusi dengan rekan-rekan kelompok 2 yang akan dimulai dari Saudari Fatimah. Kepada Saudari Fatimah, dapatkah Anda menjelaskan terlebih dahulu apa itu Cortex DCP dan tujuan pengembangannya? Kepada Saudari Fatimah, saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Vetika selaku moderator. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang Cortex DJP. Jadi sistem Cortex DJP ini terhitung masih baru ya, resmi berlaku itu dan mulai digunakan secara luas itu sejak 1 Januari 2025. Nah, Cortex DJP ini merupakan sistem inti administrasi perpajakan yang dikembangkan oleh DJP atau Direktorat Jenderal Pajak. Nah, tujuannya untuk apa? Mengintegrasikan seluruh proses administrasi perpajakan ke dalam satu sistem digital. Karena sebelum adanya Cortex ini, sistem administrasi pajak di Indonesia itu platformnya terpisah-pisah. Jadi ada DJP online, kemudian ada e-faktur, e-bupot atau bukti potong, kemudian e-filing, e-billing, semuanya terpisah. Jadi ada aplikasi dan portalnya yang berbeda-beda. Jadi dengan adanya Cortex ini, seluruh layanan tadi, mulai dari pendaftaran wajib pajak, kemudian pelaporan SPT, pembayaran pajak, pemeriksaan hingga penagihan itu semuanya dapat dilakukan secara lebih terintegrasi. Jadi tadi tujuan utamanya dikembangkannya Cortex ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan, terutama kepada wajib pajak, kemudian memperkuat pengawasan juga, meningkatkan transparansi dan mengoptimalkan penerimaan negara melalui sistem yang lebih modern dan tentunya berbasis dari teknologi informasi. Mungkin sekian Mbak Ketika, saya kembalikan. Terima kasih atas penjelasannya Saudari Fatimah. Selanjutnya saya beralih kepada Saudari Esterina. Saudari Esterina, dapatkah Anda menjelaskan bagaimana Cortex jika dilihat dari sisi regulasi pemerintah? Kepada Saudari Esterina, kami persilakan. Jadi, terima kasih untuk Mbak Ketika untuk kesempatan saya menyampaikan pendapat. Kalau Cortex dilihat dari sisi regulasi pemerintah, dari aspek regulasinya, implementasi Cortex memiliki dasar hukum yang cukup kuat. Pengembangannya merupakan bagian dari pembaruan sistem administrasi perpajakan yang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018. Selain itu juga pelaksanaannya didukung oleh Undang-Undang Ketentuan Hukum dan Tata Cara Perpajakan beserta perubahan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jadi regulasi tersebut itu menciptakan administrasi perpajakan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan juga memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak. Namun demikian, pada tahap implementasi masih ditemukan beberapa kendala, seperti proses migrasi data dan penyesuaian sistemnya. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada kesiapan teknologi dan sumber daya manusianya. Ini pendapat saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Estarina. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudari Fatma untuk menjelaskan keterkaitan Cortex dengan konsep Whole of Government. Kepada Saudari Fatma, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan keterkaitan Cortex dengan konsep Whole of Government. Whole of Government merupakan pendekatan yang menekankan kolaborasi antar instansi pemerintah melalui dalam pelayanan kepada masyarakat. Dalam implementasi Cortex, konsep Whole of Government terlihat melalui integrasi data dan koordinasi dengan berbagai instansi pemerintah. Misalnya, pemanfaatan data kependudukan, sistem pembayaran negara, dan layanan perizinan usaha. Dengan adanya integrasi tersebut, proses administrasi menjadi lebih cepat, mengurangi duplikasi kata, meningkatkan akurasi informasi, dan memperkuat pengawasan terhadap kepatuhan perpajakan. Walaupun demikian, tantangan tetap ada, terutama dalam hal interoperabilitas sistem, sinkronisasi data, keamanan informasi, dan koordinasi antar instansi agar integrasi dapat berjalan secara optimal. Baik, mungkin cukup sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.
Baik, terima kasih atas penjelasannya Saudari Fatma. Selanjutnya, saya persilakan kepada Saudari Velia untuk menjelaskan bagaimana Cortex mempengaruhi manajemen ASN. Untuk Saudari Velia, saya persilakan. Baik, terima kasih waktunya untuk Kak Pratika sebagai moderator. Untuk penerapan Cortex sendiri itu sebenarnya memberikan dampak yang cukup besar ya terhadap manajemen ASN. Karena itu di bidangnya itu di bidang pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu sendiri. Karena ASN itu dituntut memiliki kompetensi digital yang lebih baik karena hampir seluruh proses administrasinya itu dilakukan secara elektronik. Nah, itu juga itu budaya kerjanya juga berubah dari proses manual menjadi pelayanan berbasis data yang berteknologi. Cortex itu juga meningkatkan akuntabilitas karena seluruh aktivitas pegawainya itu dapat terdokumentasi dalam sistem sehingga meminimalkan potensi kesalahan maupun penyalahgunaan wewenang. Tapi transformasi digital itu juga menghadirkan tantangan berupa perlunya pelatihan berkelanjutan, terus habis itu penguatan komunikasi digital serta manajemen perubahan agar seluruh ASN mampu beradaptasi dengan sistem yang baru. Begitu saja Kak Fatika, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada seluruh rekan-rekan. Sebelum kita mengakhiri diskusi, saya ingin meminta pendapat singkat dari masing-masing rekan-rekan. Menurut rekan semua, apa faktor utama yang menentukan keberhasilan implementasi Cortex itu sendiri? Dimulai dari Saudari Fatima dan dilanjutkan oleh rekan-rekan yang lain. Baik, terima kasih Mbak Vetika. Mungkin menurut saya faktor utamanya yang menentukan kesuksesan implementasi Cortex ini adalah kesiapan infrastruktur teknologi yang stabil ya harusnya sehingga pelayanan atau layanan kepada wajib pajak itu bisa berjalan tanpa gangguan bagi yang sedang mengakses website Cortex tersebut. Mungkin dari teman-teman lain bisa ditambahkan. Baik, kalau menurut saya itu faktor utama yang menentukan keberhasilan pelaksanaannya Cortex itu, kalau regulasi yang jelas serta evaluasi dan penyempurnaan kebijakan serta berkelanjutan itu menjadi faktor penting dalam mendukung pelaksanaan Cortex. Baik, sekian. Jika ada yang mau menambahkan, ada lagi? Baik, terima kasih. Faktor utama yang menentukan keberhasilan implementasi Cortex menurut saya di sini yaitu koordinasi dan integrasi data antar instansi pemerintah harus terus diperkuat agar konsep full of government dapat diwujudkan secara optimal. Mungkin cukup sekian. Masih ada mungkin ada teman-teman yang ingin melanjutkan. Terima kasih. Saya akan menambahkan sedikit, yaitu saya menilainya itu bahwa kesiapan sumber daya manusia itu merupakan faktor yang paling penting, karena ASN itu harus memiliki kompetensi digital, kemampuan beradaptasi, dan semangat memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Segitu saja Pak Ketika, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian yang telah disampaikan oleh seluruh rekan-rekan. Dari diskusi hari ini dapat disimpulkan bahwa Cortex DJP merupakan langkah strategis pemerintah dalam melakukan transformasi digital administrasi perpajakan. Keberhasilannya didukung oleh regulasi yang memadai, kolaborasi lintas instansi melalui pendekatan whole of government, serta meningkatkan kompetensi ASN dalam menghadapi perubahan teknologi. Semoga diskusi ini dapat menambah wawasan kita mengenai pentingnya modernisasi administrasi perpajakan dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang telah mengikuti diskusi ini. Sampai jumpa di lain waktu.